Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan jangan bosan-bosan ya. Oke, gue ucapin selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan seperti biasa gue akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoli yang telah memakan obat pil pemakan kehidupan, Xiaoyan yang mendengar hal ini, dia lalu terkejut. Dia lalu berkata kepada Xiaoli, "Kakak, apakah ada hal lain yang didapatkan oleh kakak Xiaoli selain pil obat ini?" ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, "Ada, ini adalah benda yang pernah aku peroleh bersama dengan pil obat tersebut. Tetapi aku belum bisa membukanya hingga saat ini." Xiaoli lalu memberikan sebuah gulungan kepada Xiaoyan. "Jika aku tidak salah, ini adalah resep formula obat pil pemakan kehidupan," ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, "Jika ini resep formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao mungkin akan bangkit, mampu menciptakan puluhan ahli doang, dan sekte Mystic Cloud jadi bukan apa-apa lagi," ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu menjawab, "Itu sulit. Selain pil pemakan kehidupan ini bisa membebani kehidupan seseorang, pil obat tingkat 7 ini tidak mudah untuk disempurnakan. Kemungkinan hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 seperti ini dalam jumlah yang banyak," ucap Xiaoyan. "Kamu harus menyimpan benda ini. Aku bukan seorang alkemis. Ini tidak akan berguna bagiku," ucap Xiaoli. "Baiklah, tapi kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang pil pemakan kehidupan ini kepada siapapun," ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, "Kamu juga harus membawa pil pemakan kehidupan terakhir bersamamu. Sudah tidak ada gunanya lagi bagiku," ucap Xiaoli. "Aku akan mempelajari pil pemakan kehidupan ini, mencoba mencari tahu apa bisa menghilangkan efek obatnya setelah 3 tahun atau tidak," ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, "Semuanya akan baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah aku ada atau tidak, hidup atau sudah mati," ucap Xiaoli. "Aku akan kembali ke Akademi Jianan sekarang, dan 2 hari lagi aku akan mencari Han Feng," ucap Xiaoyan. "Han Feng, kamu ingin mencarinya? Orang itu ada di level puncak elit sejati doang. Selain itu, dia memiliki satu jenis api surgawi. Terlebih lagi banyak orang-orang kuat di aliansi hitam," ucap Xiaoli. "Hahaha, Kak Xiaoli, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin memang ada banyak orang kuat di dalam aliansi hitam, tetapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini akan lebih banyak bantuan," ucap Xiaoyan. "Han Feng mungkin memiliki api surgawi, tapi aku sudah memiliki 2 jenis api surgawi," ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu bertanya, "Di level apa kekuatanmu sekarang?" "Aku sudah berada di puncak kelas Douang dan tidak lama lagi menjadi Dohuang," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiaoli saat ini. Lalu Xiaoli berkata kembali, "Hati-hati, selain itu juga akan lebih baik jika kamu membawaku bersamamu kali ini. Aku seharusnya tidak menjadi bebanmu mengingat kekuatanku saat ini," ucap Xiaoli. "Tentu saja aku akan khawatir jika aku meninggalkanmu di wilayah pojok hitam sendiri. Saudara kedua, kamu harus meluruskan situasi. Aku akan membawamu ke Akademi Jianan untuk tinggal selama 2 hari," ucap Xiaoyan. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Di wilayah sudut hitam, kota Han Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan aliansi hitam dan menempatkan markas besarnya di kota ini. Semuanya, aku rasa kalian semua sudah mendengar berita bocah kecil yang bernama Xiaoyan di Akademi Dalam masih hidup. Bahkan pemimpin sekte darah Fan Lao telah mati di tangan bocah ini, ucap Han Feng. "Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan ke Akademi Dalam saat itu. Dan aku pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Kekuatan Fan Lao bisa masuk dalam 10 besar di wilayah sudut hitam.
namun dia masih bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Ini jelas menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Jika dia datang dan membalas dendam, berapa banyak dari kalian yang memiliki keyakinan dapat melarikan diri dengan hidup-hidup, ucap Han Feng. Saudara Han Feng, dia mungkin sangat kuat, tapi jika dia datang dan berusaha membalas dendam, banyak ahli dari aliansi hitam akan menyerangnya bersamaan, ucap laki-laki berjubah abu-abu. Aku sudah mengirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Aku akan memberitahu semua jika sudah ada informasi. Kita bisa bertindak lebih cepat sebelum dia datang, ucap Han Feng. Jika ada yang berhasil menangkap Xiaoyan, serahkan dia kepadaku. Sebagai gantinya saya akan memberikan hadiah yang banyak, ucap Han Feng. Kemudian Han Feng dan Tuan Perak bersaudara merasakan sesuatu aura yang aneh. Saudara Han, saudara Mas Perak, ada apa? Ucap pria berjubah abu-abu. Sepertinya teman lama kita sudah ada di sini lagi, ucap Tuan Mas. Memang orang-orang tua dari Akademi Jianan ini memiliki kekuatan yang besar, ucap Han Feng yang dapat merasakan aura yang aneh tersebut. Sementara itu saat ini di luar kota Feng, Penetu Asu dengan yang lainnya sudah akan mencapai kota Feng. Penetu Asu lalu berkata, kita akan mencapai markas besar aliansi hitam kota Feng. Semuanya hati-hati, ucap Penetu Asu. Ya, memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Aku bisa merasakan aura itu. Sepertinya kebanyakan dari mereka adalah yang berpartisipasi dalam serangan waktu itu, ucap Xiaoyan. Penetu Asu lalu berkata, awalnya faksi-faksi yang tersebar ini tidak ada apa-apanya dibanding Akademi Jianan. Namun setelah membentuk aliansi hitam, kami merasa cukup kerepotan menghadapinya, ucap Penetu Asu. Xiaoyan lalu bertanya, apakah aliansi hitam itu begitu kuat? Ucap Xiaoyan. Meskipun kekuatan Akademi Dalam telah berkembang, itu jauh lebih kecil daripada aliansi hitam. Kamu adalah seorang alkemis. Aku pikir kamu juga mengetahui bagaimana kemampuan alkemis tingkat 6. Coba kamu bayangkan jika semua anggotanya selalu diberi pil peningkat kekuatan, ucap Penetu Asu. Xiaoyan lalu menjawab, serahkan Han Feng kepadaku. Dan Penetu Asu yang menghadapi emas dan perak bersaudara, ucap Xiaoyan. Penetu Asu lalu menjawab, tentu saja. Xiaoyan pun berkata, terima kasih, ucap Xiaoyan. Penetu Asu lalu bertanya, apakah kamu mengejar api hati laut di tubuhnya? Ucap Penetu Asu. Xiaoyan pun menjawab, api hati laut memang merupakan api surgawi yang sangat berharga. Namun menurut apa yang aku ketahui, tampaknya para alkemis paling banyak dapat mengendalikan satu jenis api surgawi. Kamu sudah mengendalikan 2 jenis api surgawi. Dan sekarang apakah kamu ingin mengendalikan jenis api ketiga? Ucap Penetu Asu lagi. Xiaoyan lalu menjawab, seseorang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Penetua pertama hanya tahu bahwa aku memiliki 2 jenis api surgawi. Tetapi tidak tahu persis seperti apa siksa dan rasa sakit yang aku alami di dunia magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, kemungkinan besar aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, ucap Xiaoyan. Mungkin mencoba mengendalikan api hati laut bisa menyebabkan kamu mengalami penderitaan hidup dan mati. Namun selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang aku kejar mungkin adalah kesempatan sukses yang paling rendah. Ini karena aku tahu bahwa begitu berhasil mungkin aku akan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa, ucap Xiaoyan lagi. Kamu boleh mencoba mempertaruhkan hidupmu lagi, ucap Penetu Asu. Padahal dengan bakatmu, kamu pasti akan memiliki pencapaian yang hebat jika kamu berlatih secara normal, ucap Penetu Asu lagi. Target saya bukan hanya hebat, ucap Xiaoyan. Baiklah, jika kita berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya kepadamu, ucap Penetu Asu. Selain itu, jika kamu ada kesempatan, tolong berikan salamku kepada Tuan Yalau. Anda bisa merasakannya, ucap Xiaoyan yang kaget. Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit dozong.
Dulu aku pernah bertemu dengannya. Namun dulu aku belum mencapai posisi ini pada saat itu, ucap penetu asu lagi. Wih, ternyata penetu asu fansnya Yellow juga ya. Tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini. Namun melihat dendammu itu, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Tuan Yellow pasti ada hubungannya dengan Han Feng, ucap penetu asu lagi. Xiaoyan lalu menjawab, kalau begitu terima kasih banyak penetua pertama karena sudah menjaga rahasiaku, ucap Xiaoyan. Penetua Su lalu berkata, kita sudah sampai. Penetua Su lalu berteriak, semuanya hari ini mari kita balas serangan mereka 2 tahun yang lalu. Siapa? Semuanya menjawab dengan kompak. Han Feng, saat itu kamu menyerang akademi dalam kami. Hari ini kami akan sepenuhnya menyelesaikan semua dendam kita, ucap penetua Su. Han Feng lalu tertawa. Aku tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi semakin kuat, ucap Han Feng. Xiaoyan lalu menjawab, aku ingin tahu apakah kamu akan memiliki keberuntungan yang sama seperti waktu itu, ucap Xiaoyan. Bocah yang sombong, saat itu kamu bisa melindungimu karena kamu meminjam kekuatan, apa yang harus disombongkan? Itu semua karena orang tua itu bukan di dalam tubuhmu, ucap Han Feng. Xiaoyan lalu berkata, hari ini aku akan menggunakan kekuatanku sendiri, ucap Xiaoyan. Kamu tidak akan mampu juniorku, ucap Han Feng. Penetua Su, bolehkah aku bertanya apa motif Anda memimpin kelompok besar ahli ke kota Feng hari ini, ucap Han Feng. Penetua Su lalu menjawab, untuk apa memberikan pertanyaan bodoh seperti itu, ucap penetua Su. Penetua pertama, kata-katamu terlalu serius. Sebuah api surgawi lahir dari alam. Setiap orang berhak mendapatkannya. Metode penyegelan akademi dalam itu menyalahi aturan, ucap Han Feng. Aku tidak mau berdebat denganmu. Cuman ada satu hal yang aku mau hari ini, ucap penetua Su. Apa itu, ucap Han Feng. Bubarkan aliansi hitam, ucap penetua Su. Kalian tidak akan mampu membubarkan aliansi hitam, ucap Han Feng. Mari kita lihat nanti, ucap penetua Su. Kalianlah yang akan hancur karena datang ke sini, ucap Tuan Perak bersaudara. Karena penetua Su dengan keras kepala ingin mencari masalah dengan aliansi hitam kami, Anda boleh menyalahkan kami saat kami membuat Anda malu, ucap Han Feng. Semua orang aliansi hitam mendengarkan. Sebagian aliansi terkuat dalam wilayah pojok hitam memberikan kemampuanmu yang sangat besar. Dan tunjukkan kepada orang-orang tua ini bahwa aliansi hitam kita bukanlah orang yang lemah yang bisa mereka hina sesuka hati mereka, teriak Han Feng. Siapa? Teriakan dari orang-orang pun terdengar. Penetua Su lalu berteriak. Semuanya orang-orang ini meluncurkan serangan dan hampir menghancurkan akademi dalam kita. Kita harus membalas dendam hari ini. Akan menjadi waktu di mana kita benar-benar mengakhiri dendam ini. Pertaruhkan hidup kalian untuk bertarung jika kalian tidak ingin kembali dengan menyedihkan, ucap penetua Su. Penetua Su lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, jangan sampai kamu kalah oleh Han Feng karena dia bisa berpengaruh pada pertempuran lain. Tahan sampai aku mengalahkan Tuan Emas dan Perak bersaudara, ucap penetua Su. Xiaoyan lalu menjawab, aku bisa menjamin aku akan menang dan Han Feng tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain, ucap Xiaoyan. Penetua Su lalu menjawab, baiklah pertempuran ini tergantung kepadamu, ucap penetua Su. Xiaoyan lalu berkata, aku akan mengambil api surgawi di dalam tubuhmu, ucap Xiaoyan kepada Han Feng. Han Feng lalu menjawab, junior, apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini, ucap Han Feng. Bunuh mereka semua, jangan tunjukkan belas kasihan kepada mereka, teriak Han Feng. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mendapatkan api surgawi ketiga yang dimiliki oleh Han Feng? Gila sih ini kalau udah 3, aduh parah. Dan apakah Han Feng yang akan menang dan mendapatkan 2 api surgawi milik Xiaoyan? Atau akademi dalam akan dipermalukan oleh wilayah pojok hitam? Nantikan keseruannya di konten gua berikutnya dan semoga terhibur dan selalu sehat.
buat kalian di masa pandemi kayak gini, dan kalian sangat luar biasa bagi gua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.